everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, designer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kamu bisa menemukan info tentang tutorial menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara memulai kerja online. Video kali ini adalah salah satu video yang udah banyak banget di request, di mana gue akan menjelaskan pilihan-pilihan karir apa aja yang tersedia dalam industri fashion design. So, stay tuned! Alasan utama kenapa gue membuat video ini dan gue juga sering banget share tentang hal ini di Instagram adalah karena pengalaman gue sendiri pribadi. Gue lihat juga banyak dialami dengan orang-orang yang studi fashion design di Indonesia ataupun di negara lain. Di mana banyaknya orang yang mempelajari dan ingin berkarir di fashion design, baik mereka melalui proses akademik ataupun otodidak, mereka berpikiran bahwa kalau mau kerja di dunia fashion design harus menjadi seorang fashion designer, harus menjadi pengusaha. Padahal kenyataannya enggak, karena gak semua orang cocok untuk jadi pengusaha. Being an entrepreneur is not for everybody. Being an entrepreneur is not easy. Karena semua resiko itu ada di kita. Karena kita harus memastikan kalau itu kejual produknya, disukai banyak orang, belum produksinya gimana, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kita bisa milih kita mau kerja satu bidang aja di dalam dunia fashion design. Yang penting kan ujung-ujungnya hidup itu butuh duit. Yang penting cuannya ada, cuannya jalan. Belum tentu jadi pengusaha fashion design itu ada duitnya. Banyaknya orang menjadi seorang fashion designer, yang mana maksudnya membuka usaha sendiri ya, mau nggak mau gitu. Itu bukan karena mereka pingin, ya karena mereka nggak tahu pilihan karirnya apa aja. Nah itu dia, makanya gue bikin video ini. Dan juga perlu diketahui bahwa ruang lingkup kerjaan seorang fashion designer, misalnya dia bekerja di sebuah brand, itu tergantung berapa besarnya perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya besar, otomatis mereka mempunyai orang-orang spesialisasi tertentu. Jadi, fashion designernya cuma ngerjain fashion design dan tidak mengerjakan pattern making. Gitu contohnya. Dan juga fashion designernya itu beda-beda. Jadi ada yang senior fashion designer, junior fashion designer, ada technical fashion designer. Nah, tapi kalau misalnya brand yang gak seberapa besar, mungkin satu desainer itu harus menjadi semuanya. Nah, pilihan tersebut itu balik lagi ke kitanya. Kita mau jadi seperti apa. Kan ada tipikal orang yang, oh gue mau cari pengalamannya dulu deh, jadi gue mau ngerjain semua-semuanya gitu kan, jadi gue bisa semuanya gitu kan. Nah ada kan orang seperti itu. Kalau gue orangnya nggak mau, karena gue udah tahu mana yang gue suka, dan gue orangnya agak matre gitu ya. Kalau gue dibayar cuma segini dan gue ngerjain semua-semuanya, males amat gitu. Dan juga banyak resikonya sih, kalau misalnya kita mungkin bagusnya cuma di bagian ini dan kita disuruh ngerjain semuanya gitu kan ya. Nah nanti di bagian yang satunya itu kita nggak maksimal kan gitu, dan orang bakal nyalahin kita, kenapa kamu nggak bisa? Ya emang karena gue jagonya nggak di situ gitu misalnya gitu kan. Misalnya gue nggak seberapa jago di pattern making gitu kan. Nah tapi gue disuruh ngerjain semuanya, kan berabe ya kan. List jenis-jenis pekerjaan yang gue sebutkan ini gue urutkan tanpa urutan tertentu ya. Ini urutannya random, jadi bukan berarti kalau misalnya gue sebutin di akhir berarti pekerjaannya remeh-temeh dan segala macam. Dan kalau misalnya kalian tahu ada pekerjaan di dunia fashion design yang gue mungkin belum masukkan di video ini, kalian bisa juga tambahin di komennya biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Nah videonya ini bakal panjang karena gue akan nge-list beberapa pekerjaan, jadi sediain kuota dan juga pena pensil ya buat nyatet. Yang pertama, pastinya ada yang namanya fashion designers. Nah, biasanya tergantung perusahaannya gede atau enggak. Seperti yang gue jelasin tadi, ada yang namanya senior fashion designer, ada junior fashion designer. Seorang fashion designer, ruang lingkup pekerjaan atau responsibility-nya diantaranya seperti mempelajari suatu tren, memprediksi tren. Kalau dia punya asisten, dia yang supervise bagaimana desain prosesnya, apakah sesuai dengan design direction. Dan seorang fashion designer tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penghitungan costing dari sebuah garment. Dan mereka juga harus membaca berdasarkan statistik penjualan, mana style yang banyak dibeli dan mana yang enggak berdasarkan musim-musim tertentu. Ada yang namanya technical fashion designer. Yang ini adalah pekerjaan yang gue pilih dulu ketika gue freelance. Nah, technical fashion designer ini bertugas untuk menjabarkan desain teknis dari suatu desain pakaian. Nah, kalau misalnya bajunya seperti ini, seorang technical fashion designer, dia menjelaskan ini seamsnya atau jahitannya itu seperti apa, di sini kerutannya di mana, fittingnya seperti apa. Dan seorang technical fashion designer ini harus bisa mendokumentasikan itu ke dalam suatu dokumen yang disebut dengan tech pack, yang mana adalah sebuah blueprint dalam
produksi garment. Karena technical pack itu adalah yang akan menjadi acuan dari seorang pattern maker untuk membuat polanya, dan nanti akan dilanjutkan ke proses produksi, membuat prototype. Jadi seorang technical fashion designer tidak harus jago jahit, tapi harus tahu konstruksinya seperti apa. Dan ada yang namanya production assistant. Kalau tadi kan itu di bagian desainnya ya, kalau ini sudah masuk kita ke produksinya. Seorang production assistant itu bekerja erat dengan technical fashion designer, pattern maker, dan juga si pembuat prototype-nya, yaitu penjahitnya ya. Dia memastikan lajunya sebuah produksi garment. Dia harus memastikan ketersediaan stok apa aja embellishment-nya, kainnya, segala macam, dan juga dia yang memantau sejauh mana proses dari pembuatan garment tersebut, dari prototype segala macam, ini making sure in time atau enggak gitu kan. Production assistant tidak harus menjadi lulusan fashion design, tapi pengetahuan di dunia fashion design dan proses dari pembuatan sebuah baju itu bermanfaat. Biasanya juga brand-brand maunya bekerja sama dengan orang yang sudah tahu gitu ya, tahu pengetahuan produksi dan juga fashion. Pattern maker atau pembuat pola sudah jelas dalam namanya sendiri, ya kerjanya membuat pola aja. Dia nggak harus tahu tentang dunia fashion sekarang seperti apa, dia nggak harus tahu costingnya berapa, segala macem. Dia hanya khusus ngebuat pola dari desain yang sudah ditentukan. Nah, menjadi pattern maker ini nggak harus kerja sama perusahaan juga, lo bisa freelance juga gitu. Kita freelance ke brand-brand tertentu yang lebih kecil gitu, perorangan, dan kita jualin jasa bikin pola. Atau kita juga bisa jual jasa bikin pola di internet gitu. Banyak banget yang nyari untuk bisa bikin pola. Itu nggak cuma di Indonesia doang, tapi kalian bisa dapat klien dari luar negeri. Dari luar negeri mereka minta kita untuk bikin pola. Otomatis kamu harus tahu gimana caranya mendigitalisasi sebuah pola. Gimana caranya itu orang-orang bisa ngeprint polanya sesuai dengan ukuran yang kamu tentukan gitu kan ya. Nah itu dia, makanya harus jago namanya dunia digital, karena biar banyak cuannya. Lalu dalam proses produksi dibutuhkan seorang cutter. Cutter ini ya kerjaannya cuma motong kain aja sesuai pola. Dan dia yang harus memastikan bahwa kain-kain tersebut itu efisien, menggunakan space yang efisien dari potongan-potongan polanya gitu ya. Seorang cutter sebaiknya juga memiliki pengetahuan tentang kain gitu, karena mereka kan motong kain, mereka harus tahu jenis kain seperti ini, kalau motongnya gimana, segala macem gitu. Dan yang paling penting itu tadi ya, kayak dia harus efisien menggunakan space kain itu ya, jadi taruh polanya biar bisa sedapat banyak mungkin gitu. Nah, untuk menjadi seorang cutter otomatis tidak perlu lulusan fashion design, tapi perlu pengalaman, dan pengalaman tersebut ya bisa jalan dengan sendirinya. Buyer. Ada juga yang namanya buyer. Buyer ini adalah orang yang melakukan pembelian gitu, pembelian dari perusahaan lain ke perusahaan tertentu berdasarkan apa yang diarahkan oleh production assistant, atau juga dari siapa yang dia bekerja langsung, misalnya technical fashion designer atau desainer-desainernya. Buyer ini nggak cuma membeli stok barang, tapi juga bisa jadi membeli desain dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi misalnya perusahaan besar, terus dia membeli desain yang udah off season di bagian mana gitu kan, di perusahaan mana. Nah itu kan banyak brand-brand yang toko-toko yang menjual barang-barang off season gitu ya. Nah ada yang namanya buyer ini, dia mencari tahu stylenya seperti apa dan nyarinya kemana. Itu ada pekerjaannya loh. Fashion illustrators. Nah, ini udah jelas banget dari namanya, otomatis dia kerjanya membuat ilustrasi fashion. Zaman dulu, sebelum adanya dan kemudahan foto dan segala macem, orang menggunakan ilustrasi kan, orang menggunakan ilustrasi fashion. Namun, setelah adanya kemudahan di bidang fotografi, bidang fashion illustration ini sempat redup. Nah, waktu itu demand-nya tidak terlalu besar. Dan sekarang di dunia yang serba digital dan semua brand itu butuh konten, dunia fashion illustrators udah bangkit lagi nih. Banyak juga untuk bagian promotion dan segala macam. Jadi kalau misalnya kalian berminat di dunia fashion illustrator aja, kalau sukanya gambar doang, ya udah fokusin aja ke bikin ilustrasi fashion. Fashion stylist, salah satu pekerjaan fashion design yang mungkin banyak sering didengar. Seorang fashion stylist ini bekerja tidak dalam proses produksi fashion. Dia hanya
mengkoordinasikan bagaimana look dari sebuah misalnya sebuah brand yang sedang dia bekerja sama, misalnya dia produksi film gitu kan, nah stylenya ini seperti apa gitu kan ya. Otomatis seorang fashion stylist ini harus punya a good eye for design ya. Jadi dia juga harus ngerti apa yang cocok dengan tujuan dari suatu project ini. Fashion stylist biasanya di hire oleh sebuah company ataupun individual. Kalau misalnya dia di hire sama company, contohnya tuh misalnya untuk project photoshoot magazine atau acara TV gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa seorang fashion stylist di hire sama perorangan gitu. Jadi contohnya kan banyak orang-orang yang tajir, socialite gitu, mereka ya nggak tahu dengan apa yang cocok buat mereka gitu kan. Mereka pingin kelihatan oke gitu kan, makanya di hire fashion stylist. Dan fashion stylist ini kalau di hire perorangan biasanya juga menjadi fashion buyer. Jadi personal buyernya si ibu-ibu sosialita inilah, bukan ibu-ibu doang ya, misalnya ya pokoknya kaum elit ini gitu. Karena mereka nggak ada waktu buat muter-muter ini, belum tentu cocok sama dan dia, jadi mendingan hire stylist aja. Nah itu gajinya gede juga loh, tapi mungkin untuk masuk ke ruang lingkup si socialite itu nggak semua orang pede. Ya, kalau masalah pede nggak pede mah pede-pede aja kali, gaya dulu, masalah kantong belakangan. Dan ada yang namanya fashion PR atau public relation. Ya seperti namanya ya, public relation, yang mana dia memastikan bahwa the brand itu connecting with the right people, appearing at the right place, sesuai dengan target market mereka. Otomatis kemampuan untuk membaca situasi suatu daerah itu penting banget, ya kan? Dan juga tren-trennya seperti apa. Jadi kalau misalnya dulunya lulusan komunikasi gitu kan, tapi pingin nih kerja di dunia fashion design gitu ya, bisa mulai dengan pilih aja PR yang khusus untuk di dunia fashion. Ada yang namanya fashion journalist. Fashion journalist ini ya otomatis jurnalis yang membahas tentang dunia fashion. Biasanya bekerja erat dengan fashion PR. Dan seiring dengan berkembangnya era, ada yang namanya fashion blogger atau fashion content creator. Nah, untuk menjadi seorang fashion blogger atau fashion content creator kan nggak harus lulusan fashion design kan. Yang penting bisa menunjukkan bahwa mereka punya influence di bidang fashion design. Otomatis yang nggak boleh dilupakan fashion teacher atau guru fashion. Ya, kalau semuanya pengen jadi fashion designer, nanti siapa yang ngajar dong di universitas gitu kan ya. Kan nggak semua orang yang belajar fashion design itu memang pengen jadi pengusaha kan. Mungkin memang passionnya tuh ngajar gitu, melihat proses seseorang dari yang nggak bisa menjadi bisa. Dan mereka juga jago untuk mentransfer ilmunya. Contohnya aja tuh gue tuh punya kemampuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan gue ke orang lain gitu kan, bisa dilihat di video-video gue terus segala macem gitu kan. Nah, tapi apakah gue mau jadi seorang fashion teacher? Belum tentu ya kan, balik lagi, mungkin gue punya beberapa kelebihan dan bisa gue pilih-pilih mana yang lebih cocok dengan tujuan-tujuan gue. Tapi nggak menutup kemungkinan buat orang lain ingin menjadi seorang fashion teacher. Dan ada yang namanya visual merchandiser. Visual merchandiser ini, kalau kalian ingat misalnya di toko-toko atau di mall-mall gitu kan ada display-displaynya. Atau setiap toko itu kan punya display di luarnya itu kan ya. Nah ini displaynya kan selalu berganti. Mereka kan namanya dunia fashion itu harus up to date ya kan, harus ngejar attention orang mulu gitu kan. Misalnya dia brandnya tuh udah gede, dia nggak mau brand dia itu tuh di display sama sembarangan orang. Misalnya di department store, kalau misalnya department store-nya nggak seberapa gede gitu kan, nah mereka ya yang bertugas untuk mendisplay ya kan patung-patungnya atau temanya, misalnya tema Christmas lah atau tema Millennium atau tema Valentine segala macam gitu kan ya. Nah itu ya si store manajernya gitu kan misalnya. Sedangkan brand-brand yang udah punya nama dan mereka punya style tertentu, punya estetik yang tertentu, mereka nggak mau sembarangan di handle sama orang yang melakukan semua brand gitu. Mereka punya khusus visual merchandiser mereka sendiri yang mereka bisa terbangin kemana-mana. Kalau misalnya store-nya ada di Jakarta, dia datengin langsung gitu kan. Pokoknya harus begini, karena itu dia, brand itu nggak main-main dengan cara mereka berkoneksi dengan para konsumernya. Dan ada yang namanya juga fashion forecaster. Seorang fashion forecaster itu memprediksi bagaimana tren ke depan, mungkin dalam setahun ke depan atau 6 bulan ke depan itu seperti apa. Nah, seorang fashion forecaster ini juga harus mengerti fashion dan juga harus mengerti situasi di dunia seperti apa.
Karena keadaan-keadaan yang terjadi di dunia itu mempengaruhi jenis pembelian suatu produk fashion pada saat itu. Contohnya aja dulu di Inggris, itu wanita-wanita itu pakai bajunya tuh yang ball gown gede dan pakai corset dan segala macam ribet. Tapi di saat setelah Perang Dunia, dimana mau nggak mau wanita akhirnya turun ke lapangan dan bekerja gitu kan, dan juga adanya emansipasi wanita, maka fashion yang riwah-riwah gitu nggak mungkin lagi dipakai gitu kan. Makanya setelah itu ada style dimana lebih memudahkan wanita untuk bekerja. Contoh lainnya lagi, misalnya setelah pandemi ini, ya kan ya. Dulu mayoritas orang pergi ke kantor, tapi setelah adanya pandemi, mau nggak mau, orang harus kerja dari rumah. Orang sekarang sudah merasakan enaknya bekerja dengan pakaian yang nyaman, yang nggak harus gimana-gimana banget. Maka banyaknya sekarang, tren-trennya itu kalau misalnya ke kantor nggak seberapa strict seperti dulu. Nah, hal ini bisa mempengaruhi jenis style orang ke kantor setelah pandemi itu seperti apa. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan yang kayaknya enak nih, kita yang laid back gitu kan ya, yang penting itu performance segala macem. Itu harus pinter-pinter loh. Jadi kayak seorang fashion forecaster itu nggak cuma menerawang gitu pakai kartu tarot gitu kan ya, otomatis dia harus bisa membaca dari semua sisi gitu. Mereka juga menentukan kayaknya bahkan dari warnanya pun gitu ya, warnanya apa nih yang bakalan hits di ini. Dan ini nggak main-main loh, ini ada organisasinya sendiri. Kalian bisa cek deh, fashion forecaster, nanti pasti keluar organisasinya apa, dan itu menjadi acuan banyaknya brand-brand fashion. Lalu ada yang namanya surface fashion designer. Nah, ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari dunia ilustrasi fashion design. Bedanya, seorang surface pattern designer itu bukan buat pola ya, bukan buat pola jahitan, tapi dia buat pola cetakan bajunya tuh seperti apa, buat pola yang misalnya kain gambarnya seperti apa, motifnya tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian sukanya menggambar doang dan kalian nggak pingin cuma bekerja menjadi fashion illustrator, kalian juga bisa merambah dunia surface pattern design. Harus mempunyai kemampuan dunia digital otomatis ya, yang harus memastikan nanti produksi kainnya setelah dicetak warnanya sama dengan desain yang kita bikin di komputer gitu kan. Jadi harus tahu mana RGB, mana CMYK, dan jenis kain itu seperti apa ya kan. Dan juga harus mengerti gimana caranya membuat pola on repeat gitu kan, which is banyak tutorialnya di internet gitu. Ada yang namanya textile designer. Textile designer ini tugasnya membuat jenis kain. Nah, kain itu kalau misalnya kalian lihat di labelnya, itu kan ada kan penjelasannya kan, ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, kandungannya itu berapa persen gitu kan. Nah, itulah tugasnya si textile designer ini. Dia membuat jenis kain baru, atau dia memastikan kain ini cocok dengan tujuan dari sebuah garment yang dipakai. Misalnya, kalau misalnya ini kain untuk dipakai yoga gitu kan ya. Nah, jenis kain yang enak dipakai yoga tuh kayak apa nih? Mungkin belum ada jenis kainnya di lapangan gitu kan. Nah, dia memastikan, oh ininya berapa persen aja nih, karetnya berapa persen, terus ininya berapa persen polyesternya, berapa persen cottonnya, berapa persen ininya, ya seperti itu. Kalau untuk menjadi seorang textile designer, ini ya memang harus lulusan fashion design gitu kan. Dan biasanya di-hire sama brand-brand besar, brand-brand yang mereka nggak mengambil kain jadi, tapi mereka membuat kainnya sendiri. Contohnya kayak brand-brand seperti Nike, Adidas, mereka biasanya memproduksi kain mereka sendiri. Costume designer ini fokus untuk mendesain kostum ya, kostum misalnya ya untuk theater atau untuk pertunjukan, untuk apa gitu. Jadi nggak mengikuti desain trend, tapi berdasarkan projectnya seperti apa. Nggak hanya untuk theater, tapi juga untuk film kan. Dan sekarang dengan berkembangnya dunia teknologi, ada juga pekerjaan yang dulu nggak ada nih, sekarang udah ada pekerjaannya, dan gajinya itu gedong, yaitu menjadi seorang game costume designer. Ini cocok banget buat orang-orang yang hobi menggambar fashion gitu kan, ketertarikan dengan dunia fashion, mendesain baju, tapi nggak suka proses produksi, nggak suka ngejahit, nggak suka bikin pola, nggak suka entrebu lainnya, dan kalian hobi main game gitu. Industri
industri game itu sekarang lagi booming banget dan gajinya itu gede. Seorang game costume designer harus memiliki kemampuan untuk membuat desain digital yang berbentuk 3D ya. Jadi di video gue sebelumnya gue pernah menjelaskan ada aplikasi untuk mendesain 3D ya gitu kan. Itu namanya Marvelous Fashion Designer atau Optitext, atau mungkin ada beberapa aplikasi lainnya lagi tuh yang digunakan untuk membuat desain kostum game gitu kan ya. Karena kalau game kan harus dia bergerak kan gitu. Jadi harus nggak bisa cuma depan doang atau belakang doang gitu kan, harus ketika dia bergerak. Dan juga harus mengerti settingan gamenya ini seperti apa. Misalnya nih, gamenya itu tentang pirates gitu kan. Pirates itu adanya di tahun berapa dan di negara mana. Otomatis stylenya si pirates ini seperti settingan saat itu dong, karena kan mengacu kepada realisasi dunia nyata pada tahun tersebut gitu kan. Nah, jadi harus bisa mengetahui kemampuan ya eye for design gitu, dan juga kemampuan research dan menggunakan aplikasi ini adalah peluang yang gede banget. Jadi kalau kalian bener-bener suka gambar, nggak suka lain-lainnya, pilih jalan ini kalau mau duitnya gede. Apalagi ini pekerjaan baru ada beberapa tahun ke belakang ya kan, nggak seperti pekerjaan seperti pattern maker atau menjadi penjahit atau menjadi apa-apa gitu kan ya. Karena yang lain-lain itu mungkin udah ada beberapa tahun yang lalu gitu kan, sedangkan ini pekerjaannya baru dan yang bisa itu baru sedikit. Jadi siapa yang duluan menjamah dunia tersebut, dialah yang berkesempatan untuk mendapatkan ininya gitu kan. Tapi perlu diingat lagi pertimbangan kalian suka nggak dunianya gitu kan. Nah contohnya nih, gue lagi ya contohnya. Gue ini untuk mempelajari bidang teknologi, gue ini cepet banget gitu. Kalau gue pelajarin gue pasti bisa lah itu. Tapi gue nggak suka dunia game, gue nggak suka main game. Hidup gue aja udah penuh permainan gitu kan. Hidup gue aja udah seperti permainan, jadi gue nggak suka dunia game gitu kan. Jadi ya itu tadi, semakin kita tahu banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan, kita nggak akan stuck dengan satu pilihan. Otomatis ada yang namanya penjahit ya, kalau nggak siapa yang merealisasikan suatu desain gitu kan. Penjahit ini mungkin nggak perlu pengetahuan untuk teori fashion itu seperti apa, udah gitu entreba-entrebu gitu. Yang penting dia bisa membuat baju aja gitu, jahitan gitu kan. Seorang fashion designer itu mengerti caranya untuk mengkomunikasikan ide, menjembatani masalah, dan menyelesaikan masalah gitu kan. Seorang menjahit belum tentu harus mengerti bahwa baju yang ini cocoknya seperti apa, dia nggak ngerti costing, dia nggak ngerti segala macamnya, design directionnya dia nggak perlu tahu gitu kan. Kalau misalnya kalian hobinya jahit doang dan kalian nggak seberapa tertarik dengan yang lain-lain, ya kenapa enggak, ya kan. Nah seperti yang udah gue jelaskan, mungkin kalian bisa melihat bahwa kalau zaman sekarang ini semakin kita bisa mendigitalisasi suatu skill gitu kan, gimana kita bisa membawa skill kita ini, apapun yang kita punya itu ke ranah digital. Itulah orang yang berpeluang lebih besar. Jadi apapun kemampuan kamu, apapun minat kamu, gue saranin banget untuk belajarlah ke dunia digital. Jadi jangan cukup untuk di kertas doang, harus berpikir lebih dari itu. Mau itu bikin pola, mau itu hobi gambar. Jadi jangan cuma bikin pola di ini doang, di kertas doang, belajar cara digitalisasi pola. Segitu aja dulu, kayaknya udah panjang banget. Semoga bermanfaat videonya dan kalian suka. Jangan lupa untuk share dan komen biar gue semakin semangat untuk bikin kontennya ya. Dan juga jangan lupa follow Instagram Craftopia karena gue lebih sering update di Instagram atau di Instagram personal gue. See you guys in my next video. Bye!